Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908 di Sungai Batang, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat. Buya Hamka juga bergelar Datuk Indomo. Buya Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Buya Hamka aktif dikenal sebagai ulama, sastrawan, penulis, dan tokoh Islam. Buya Hamka mendapatkan gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau dibesarkan dalam tradisi Minangkabau. Masa kecilnya dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sejak muda, Buya Hamka dikenal sebagai seorang pengelana. Bahkan ayahnya memberi Buya Hamka gelar si Bujang Jauh. Pada akhir tahun 1924, tepat di usia ke-16 tahun, Hamka merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar pergerakan Islam modern. Kepada sejumlah tokoh seperti Iwop S. Cokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, Heri M. Surjopranoto, dan Hab Fachruddin. Dari sana, dia mulai mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Sarekat Islam Hindia Timur dan Gerakan Sosial Muhammadiyah. Pada bulan tahun 1925, ia pulang ke Maninjau. Sekembalinya dari Jawa, ia membawa semangat dan wawasan baru tentang Islam yang dinamis. Adapun buah tangan berharga di bawahnya adalah beberapa buah karya yang memuat pemikiran ilmuwan waktu itu. Dengan bekal, pengalaman, dan pengetahuan, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum, ia telah berani tampil berpidato di muka umum. Untuk membuka wawasannya, ia mulai berlangganan pula dengan ide-ide pembaharuan dan pergerakan umat Islam, baik Indonesia maupun luar negeri. Buya Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di antaranya seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik dalam dunia Islam maupun dunia Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat meneliti karya-karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas Al-Akkad, Mustafa Al-Mansaluti, dan Hussein Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, Jean-Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti. Ketokohan Buya Hamka dan keluasan ilmu pengetahuannya serta kepeduliannya terhadap nasib umat Islam tidak hanya terkenal di kalangan nasional saja, tetapi juga di Timur Tengah dan Malaysia. Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia pernah mengatakan bahwa Buya Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Pada tanggal 24 Juli tahun 1981 Buya Hamka berpulang ke Rahmatullah. Jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan agama Islam di Indonesia. Beliau bukan saja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, bahkan jasanya juga dihargai di seantero Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura. Karya tulis Buya Hamka menyangkut tentang sejarah, budaya, dan bidang-bidang kajian Islam. Karya-karya sastranya seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan Merantau ke Delhi terkenal hingga kini. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci murni itu tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Kalau hidup sekadar hidup,
Babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Air mata berasa asin itu karenanya. Air mata adalah garam kehidupan. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil. Senyum yang sebenarnya senyum. Senyum yang tidak disertai apa-apa. Kenal akan keindahan dan sanggup menyatakan keindahan itu kepada orang lain adalah bahagia. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Kegunaan harta tidak dimungkiri, tetapi ingatlah yang lebih tinggi ialah cita-cita yang mulia. Tegakkan cita-cita lebih dahulu, sebelum berusaha. Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Riwayat lama tutuplah sudah. Sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung gundar. Apalah guna lama terharu. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah, yang tidak pernah jatuh. Yang takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan, kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan. Ujung akal itu fikir, pangkal agama itu zikir.